Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka peristiwa dan kejadian tak biasa ini nyata terlihat. Seperti apakah itu kita akan coba bahas ya di sini. Tapi ingat ya buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartu ya. Seperti apakah energi yang akan terbaca untuk kamu ataupun dia, jika ada yang kamu fokuskan ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita ambil 5 kartu aja ya. Ya. Satu lagi di sini ya. Ada falling. Nah, aku merasakan ya di sini the unknown descent momentum change ya. Ada perubahan pada keadaan kamu saat ini ya. Di mana ya selama ini kamu merasa terbebani oleh satu masalah, terbebani oleh satu peristiwa, kejadian ya yang membuat kamu akhirnya merasakan kesedihan gitu ya, kekecewaan, mungkin terhadap orang-orang di sekeliling kamu, entah itu keluarga kamu yang selalu menzolimi kamu atau teman-teman yang selalu mengintimidasi kamu ya, atau pasangan kamu yang selalu menyakiti kamu bahkan sudah menghadirkan orang ketiga gitu. Sekarang di sini kamu ingin untuk merubah semuanya. Dan hebatnya kamu ya, kamu juga tidak menyangka semua ini bisa kamu selesaikan dengan baik dan membuat kamu akhirnya mengikhlaskan, merelakan ya. Walaupun awalnya kamu kayak sulit untuk menerima semua keadaan ini. Ya terkadang ya kalau kita udah dizolimi, saat kita berdoa, yakinlah doa kita akan terkabulkan. Karena doa-doa orang yang tersolimi ya, itu akan cepat terkabulkan ya. Nah mungkin saja ya berupa dari kamu, saat kamu dizolimi, saat kamu merasa sedih gitu ya, kecewa, dikhianati gitu ya. Terus kamu mencoba untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Disitulah ternyata Tuhan mendengar doa kamu. Dan pada akhirnya Tuhan berikan perubahan pada kamu. Yang tadinya kamu sulit move on, yang tadinya kamu sulit untuk mengikhlaskan ataupun memaafkan. Di sini aku melihat kamu merubah semua keadaan itu. Ya. Sehingga akhirnya kamu merasa ada perasaan yang begitu lega. Ya, ada perasaan yang begitu lapang di dada kamu. Yang tidak nyesek lagi gitu ya. Nah, ini juga membuat kamu merasa kayak ini kejadian membuat aku menjadi kuat. Ini peristiwa yang aku alami, ini membuat aku menjadi semakin percaya diri dan semakin menyadari gitu ya. Kalau hidup kita itu tidak boleh tergantung kepada siapapun, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Disitulah saat kamu mungkin berdoa, di saat kamu coba untuk membenahi diri kamu ya, mungkin meninggalkan orang-orang toksik, melepaskan orang-orang yang mungkin manipulatif ya, menjauh dari mereka-mereka, itu membuat kamu bahagia. Ya, begitu, oke? Jadi di sini aku merasakan juga uh, kamu akan benar-benar memanfaatkan waktu yang ada saat ini. Use your time well. Jadi ada waktu kamu yang akan mulai jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, arti kata kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Kamu akan merasakan suatu perubahan dalam hidup kamu. Yang tadinya mungkin banyak orang-orang yang tidak suka kamu, yang tadinya banyak orang-orang yang mungkin menzolimi kamu ya. Saat kamu bertransformasi, kamu pengen menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu layak juga untuk dihargai. Karena kamu punya nilai, kamu punya value, ya. Dan value kamu itu benar-benar kamu tunjukkan kepada mereka. Dan pada akhirnya, ya tidak kamu sangka dan tidak kamu duga, mereka berbalik untuk menghargai kamu. Mereka berbalik menyukai kamu. Dan mereka bahkan meminta maaf kepada kamu di sini. Waktu itu akan berputar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Disinilah kamu merubah waktu itu. Ya, waktu dimana kamu harus menunjukkan kamu itu tidak pantas lagi untuk tidak dihargai, tidak pantas lagi untuk diintimidasi atau dizolimi ya. Sekarang kamu akan lebih dihargai dan dianggap dan dicintai banyak orang. Luar biasa ya. Semoga ya.
Oke, di sini aku melihat juga ada follow the white rabbit. Dan aku juga melihat kamu itu selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, ya. Karena apa? Dengan kesempatan inilah nantinya kamu akan ngerasa hidup kamu itu begitu berharga. Waktu itu begitu berharga juga gitu. Kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu lagi. Saat kamu mungkin merasa ya ada suatu hubungan yang kamu anggap ini hubungan yang tidak baik, maka kamu segera untuk melepaskan. Karena kamu tidak ingin membuang-buang waktu kamu dengan apa ya kayak merasakan sedih, kecewa gitu ya, karena seseorang yang mungkin tidak pantas untuk kamu atau tidak layak buat kamu. Ya, di sini kamu yang benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Ya, dan kamu akan selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pantas juga. Ya, di sini aku melihat I want to be a queen. Dan aku juga melihat kamu menginginkan untuk menjadi seorang ratu ya. Jika kamu perempuan, jika kamu raja adalah raja gitu ya. Laki-laki adalah raja. Nah, dan hebatnya kamu tidak menyangka ternyata aku bisa menjadikan diri aku sebagai ratu, sebagai raja ya. Arti kata apa ya? Kamu bisa memenuhi semua keinginan kamu. Kamu bisa memenuhi semua kebutuhan kamu ya. Nah, ini yang hebatnya kamu. Kamu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada selama ini. Ya, mungkin selama ini tidak pernah selesai ya, tapi pada akhirnya sudah bisa terselesaikan. Oke, ada mortality. Life is deep, break, beautiful, and you're of life. Dan aku melihat kamu akan berusaha mencintai kehidupan kamu saat ini. Kamu berusaha untuk melepaskan semua energi-energi negatif, ya, mengupgrade energi-energi positif, ya, karena dengan begitu hidup kamu itu akan lebih bermakna nantinya. Ya, kamu akan merasakan banyak orang-orang yang menaruh simpati kepada kamu, banyak orang-orang menaruh rasa kayak pengen memiliki kamu, ya, banyak nantinya. Apalagi kalau kamu sudah menunjukkan value-nya kamu. Nah, ini yang mungkin tidak menyangka. Ternyata aku bisa ya, ternyata aku punya nilai ya, ternyata aku ini orang yang layak ya, gitu ya. Jadi aku tidak takut lagi disakiti, tidak takut lagi untuk dikhianati, karena kamu sudah memiliki power, memiliki kekuatan dalam diri kamu ya. Jikapun nanti ada orang-orang yang menyakiti kamu ya, kamu akan menyadari secepatnya bahwasanya ya, oh ini orang ternyata nggak tulus, kamu akan sadar. Nah, disitulah kamu nantinya berperan untuk membatasi diri kamu. Oke, kita akan coba lihat lagi ya. Dari kartu tarot, seperti apakah yang akan terbaca? Nah, fokuskan kepada seseorang jika ada ya, jika ada yang kau pikirkan, semoga aja energi dia kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Kita akan coba cek untuk zodiak-zodiak juga yang terkoneksi dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada connect of SWOT ya. Nah, jadi aku melihat ya di sini seseorang ini ada ya seseorang ataupun ini juga kamu seperti akan memperjuangkan misalnya apa yang kamu miliki saat ini, apa yang harus kamu miliki, apa yang harus kamu dapatkan. Kamu harus memperjuangkan itu semua. Ya. Oke. Di sini kamu akan mulai bersinar. Kamu akan mulai bersinar. Di sini ada zodiak Aquarius ya. Ada The Star Aquarius. Jadi kamu ini benar-benar akan dilirik banyak orang. Disukai banyak orang. Karena kamu sudah bisa menunjukkan. Sudah menunjukkan ke karismanya kamu. Sudah menunjukkan value-nya kamu ya. Dan kamu itu punya potensi yang cukup luar biasa ya. Sehingga membuat orang-orang mungkin kagum terhadap kamu. Ya, dan aku juga melihat banyak juga nantinya orang-orang yang mungkin selama ini tidak menyukai kamu, bahkan menjauh dari kamu, sekarang mulai mendekat. Ini yang membuat kamu kaget, kok bisa ya dia berubah? Hanya karena mungkin dengan apa yang kamu miliki, apa yang terjadi pada kamu, perubahan terjadi pada kamu itu membawa efek positif gitu ya. Banyak orang-orang mungkin seperti yang dulunya sudah nyakitin kamu gitu ya, berkata kasar atau apa, sekarang mereka mungkin mulai bermanis-manis. Ya, entah apa tujuannya. Oke. Intinya kamu harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Ini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagi ya. Di sini aku melihat juga beberapa dari kamu ada yang seperti atau dia ya seperti ingin mempertahankan cintanya dengan kamu. Ya, karena apa ya? Karena begini, kamu punya hubungan misalnya ya, tapi kamu kayak ngerasa
sering diabaikan. Terus kamu kayak ngerasa dia itu nggak tulus gitu ya, karena dia itu terlalu cuek, atau dia itu selalu mementingkan teman-temannya, selalu mementingkan keluarganya. Bahkan ya kamu itu intinya apa ya, saat dia butuh kamu ya dia datang, saat enggak ya udah dia pergi mungkin bersama teman, atau mungkin dia dengan keluarganya ya. Jadi kamu kayak ngerasa aja, kayaknya aku nggak dibutuhkan di sini gitu ya. Kamu mencoba untuk, mengatakan kepada dia, "Gimana hubungan kita? Kalau memang kamu tidak suka, ya udah kita bisa pisah gitu loh, aku terima kok," gitu. Ternyata dia enggak, dia mau bertahan. Tapi kenapa? Sikapnya seperti itu menunjukkan seolah-olah dia tidak membutuhkan kamu. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa, "Ini kenapa ya?" Nah, tapi dia bertahan di sini. Dia ingin pertahankan hubungan ini. Apakah, di sini dia sudah mengatakan sejujurnya tentang diri dia? Nah, jika memang mungkin tipikalnya dia seperti itu, atau dia memohon kepada kamu untuk memahami dia, mengerti tentang dirinya dia, ya, karena dia tipikalnya seperti itu, mungkin orangnya cuek, orangnya acuh tak acuh, sementara memang dia sayang sama kamu, ya, ada seperti itu. Ada yang nggak romantis begitu ya, tapi sebenarnya dalam hatinya, dari hati lubuk yang paling dalam dia sebenarnya sayang sama kamu, makanya dia ingin bertahan gitu loh. Di sini mungkin ada ya beberapa dari kamu kayak ingin menyudahi hubungan ini karena sudah capek gitu ya, tidak ada kejelasan, kayak nggak dianggap gitu ya. Tapi di sini seseorang ini tidak mau, dia pengen bertahan dengan kamu. Oke? Di sini ada Four of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Aku melihat seseorang ini ada ya, dia mungkin stuck di keuangan. Dah, ini kenapa? Mungkin saja dulunya dia itu terlihat arogan, dia terlihat sombong, angkuh, beranggapan apa yang aku miliki itu tidak akan hilang gitu loh. Aku tuh akan tetap jaya raya gitu ya. Mungkin di masa depan nantinya itu kesombongan dia ditunjukkan ke kamu, ternyata kamu mungkin melihat dia juga kaget, nggak menyangka. Ya, kejadian ini membuat kamu kayak, ya ini loh, kenapa dia dulu sombong, kenapa dulu dulu dia angkuh. Sekarang pada akhirnya di masa tua dia begitu sengsara, dia begitu stuck di keuangan gitu loh. Jadi kita itu ya jangan, nggak boleh sombong lah, nggak boleh angkuh gitu ya. Kalau kita sukses, kita jaya gitu ya, intinya kita juga tidak boleh menunjukkan, "Aku begini loh, aku bisa ini, aku bisa itu, aku punya kekayaan mungkin tidak akan, apa ya, cukup untuk sampai 7 turunan," itu udah berlebih gitu ya. Nah itu kan kesombongan ya. Tuhan akan bisa suatu waktu kalau udah hilang ya hilang kata Tuhan gitu, kun fayakun gitu loh. Jadi kita nggak boleh sombong. Nah di sini akhirnya seseorang ini, ditempatkan kepada suatu posisi yang begitu kayak, di titik terendah lah saat ini gitu ya. Itu membuat kamu kayak banyak belajar dari dia. Ternyata kalau kita sudah sukses, kita sudah bahagia ya, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh gitu loh. Karena itu juga nantinya akan menjadi senjata makan tuan ya. Nah di situ kamu banyak belajar, dan akhirnya kejadian itu membuat kamu bisa merubah keadaan kamu. Ya namanya kita manusia, pasti kita bisa berubah. Oke? Nah, ini ada Nine of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini menggambarkan ya, kami tuh sebenarnya punya banyak pemikiran, punya banyak ide cemerlang sebenarnya, tapi sulit untuk kamu tuangkan. Kenapa? Ya, mungkin kendalanya itu entah dari fasilitas atau apa ya, atau mungkin ada nih, hubungan kamu dengan seseorang tapi membuat kamu merasa kayak, kayaknya hubungan kita nggak bisa nih dikomitmenkan atau diselesaikan, itu kayak nggak bisa gitu loh, kayak sulit, karena pemikiran kita ini berbeda-beda gitu loh. Nah, mungkin saja dengan kejadian ini yang kamu anggap awalnya, kamu kayak ngerasa, kayaknya aku nggak mungkin deh bersama kamu, kayaknya kita punya perbedaan cukup jauh." Nah, tapi ternyata ya, di sini, eee, kamu merasa kayak pengen move on tapi sulit untuk move on, dan dia juga seperti itu. Ada seseorang yang mungkin pengen melupakan kamu tapi nggak bisa, dia tetap dia tetap memikirkan kamu, dia tetap ya saat mungkin dia sudah melupakan kamu, dia akan merasa kesepian. Kesepian tanpa kamu. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Three of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, ya. Dan seseorang ini sebenarnya sudah pengen melupakan kamu. Namun ya, dia masih juga kepikiran kamu. Sulit untuk melupakan kamu di sini. Ya, ini juga merupakan hal-hal yang membuat kamu tidak menyangka. Mungkin saja seseorang ini sudah meninggalkan kamu, tapi dia sendiri juga sulit melupakan kamu begitu loh. Sulit melupakan kamu, dan sekarang ada keadaan dia begitu kesepian. Dia sendiri mungkin sudah tidak punya teman, atau mungkin tidak punya siapa-siapa gitu ya. Semua pada menjauh dari dia ya.
yang membuat akhirnya dia kayak memfokuskan lagi kepada diri sendiri. Ini juga bisa bisa saja kamu ya, karena juga bisa vice versa di sini. Oke. Nah, jadi beberapa dari kamu di sini, aku merasakan ya, ada yang melihat seseorang yang dulunya itu bahagia banget hidupnya, tapi sekarang dia kesepian. Ada seseorang mungkin yang ingin melupakan kamu atau kamu pengen melupakan dia, tapi nggak bisa, masih tetap kepikiran. Itu kayak bingung jadinya, sulit ya, kenapa ini? Nah, jadi kita akan lihat juga nih, tentang kondisi kamu berikutnya ya, seperti apa dari kartu ini. Oke. Aku akan coba ambil kartunya beda-beda ya, biar nggak apa ya, bacaannya tuh nggak monoton gitu loh. Karena semua kartu ini kan terkadang berbeda juga. Oke. Ada di lili. Nah, di sini memang terbaca ya, kamu ditempatkan di persimpangan, kamu mengalami keraguan. Mungkin dengan keraguan ini, kamu mencoba untuk mencari cara ya, sebenarnya aku ini bagaimana ya, hubungan aku dengan dia gitu loh. Ada beberapa dari kamu yang mungkin sudah terpisah, tapi masih saling cinta. Tapi kalau aku mungkin menjalin hubungan, ada default juga. Arti kata hubungan ini mungkin akan penuh banyak tantangan ya. Ini juga ada di crossroad, sebuah jalan yang berliku di persimpangan ya, seolah keraguan itu makin makin kuat ya, karena mungkin seseorang ini menunjukkan sikap yang mungkin sudah dimaafkan nih, dia punya salah dimaafkan, tapi tetap aja mengulang kembali. Nah, itu membuat kamu ragu di sini ya. Jadi pada akhirnya ini tidak juga selesai masalahnya gitu ya. Tapi aku melihat kamu akan bisa benar-benar bahagia jika tidak selesai dengan hubungan ini, maka ya mungkin kamu lebih memilih untuk sendiri, lebih memilih untuk self love ya di sini. Oke, ini tentang kamu, tentang mungkin kejadian yang mungkin membuat kamu tak menyangka ini memang nyata terlihat ya, bahwasanya kamu juga bisa move on di sini, tapi orang yang itu yang mungkin tidak bisa move on, seseorang sudah meninggalkan kamu ya, tidak bisa move on di sini. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.